Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufitri Sari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen risiko bisnis dan strategi. Nah, menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko pada tahun 2007, risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Nah, sedangkan menurut John Putro pada tahun 2008, risiko bisnis adalah potensi penyimpangan hasil korporasi atau nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu. Nah, risiko bisnis merupakan salah satu jenis risiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Selanjutnya, sektor usaha dan risiko bisnis. Nah, semua usaha tentu saja memiliki kekhasan risikonya masing-masing. Nah, kunci dari kesuksesan menghadapi risiko adalah dengan adanya pengendalian dan sikap kehati-hatian dalam berusaha. Ketika sebuah usaha baru dimulai, pengusaha disarankan untuk memiliki referensi dan pengalaman sebanyak mungkin. Referensi bisa didapat dari rencana bisnis perusahaan. Nah, sehingga kegagalan dalam berbisnis dapat diminimalkan. Aspek anggaran prediksi penjualan dan keuntungan, prediksi masa penurunan penjualan, menciptakan produk baru, bayar gaji karyawan, dan keputusan investasi merupakan hal-hal yang perlu dirumuskan secara matang sebelum sebuah usaha dimulai. Nah, sedangkan faktor pengalaman akan didapat dalam jangka waktu yang panjang. Yang penting, semua pelaku usaha itu harus mampu untuk fokus dalam usahanya. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko bisnis bagi perusahaan yang ideal minimal terdiri atas beberapa cakupan. Yang pertama yaitu adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, yang kedua, adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Nah, yang ketiga, adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko bisnis tersebut. Nah, yang terakhir, adanya sistem pengendalian internal. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris. Direksi dan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyusun dan menyetujui rencana bisnis dan mengkomunikasikan kepada pejabat atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Nah, direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko bisnis, termasuk menjamin bahwa sasaran bisnis yang ditetapkan telah sejalan dengan visi dan misi dalam perusahaan. Nah, direksi berwenang memberikan persetujuan terhadap rencana bisnis serta melakukan tinjauan berkala. Nah, direksi harus menetapkan satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan. Nah, selanjutnya kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang pertama ada strategi manajemen risiko. Dalam menyusun rencana bisnis, perusahaan sangat wajib memiliki kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi. Nah, termasuk bagaimana dampak perusahaan, lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Nah, yang kedua, kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana bisnis. Kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasikan dan merespon perusahaan lingkungan bisnis juga diperlukan. Nah, selain itu, perusahaan harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dan realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada limit. Limit risiko bisnis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpanan dan rencana bisnis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian.
Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Identifikasi risiko bisnis. Perusahaan harus mengidentifikasikan dan mengelompokkan devisasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasi atau tidak efektif pelaksanaan rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikasi terhadap permodalan perusahaan. Pengukuran risiko bisnis. Dalam upaya mengukur sejauh mana risiko bisnis, risiko yang sering dipakai adalah Degree of Operation Leverage atau DOL. Nah, rasio ini adalah perusahaan laba operasi dengan perusahaan penjualan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun.